Oke, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kepikiran pas kita lagi nikung enak itu di jalan tol, ternyata di baliknya itu ada ilmu fisika yang keren banget yang bekerja diam-diam. Nah, hari ini kita bakal kulik bareng-bareng rahasia rekayasa di balik tikungan yang sempurna. Pasti pernah ngerasain kan? Itu loh, sensasi pas mobil belok tajam ke kiri, badan kita malah kayak kedorong ke kanan. Kayaknya semua orang yang pernah naik mobil pasti tahu deh rasanya. Nah, ternyata perasaan kedorong itu bukan cuma sensasi aneh doang loh. Itu tuh petunjuk kalau ada gaya fisika yang kuat lagi bekerja. Dan para insinyur jalan raya udah punya solusi super cerdas buat ngendaliin gaya ini. Sebuah rekayasa tak terlihat yang ada persis di bawah ban mobil kita. Oke, biar gampang ngebayangin ya, kita pakai analogi simple aja ya. Secangkir air. Coba bayangin deh, apa yang terjadi sama air di cangkir itu pas mobil belok? Nah, tantangan buat ngejaga air itu biar nggak tumpah, pada dasarnya itu tantangan yang sama persis yang dihadapi para insinyur jalan. Oke, pertama-tama kita kasih nama dulu nih, gaya yang jadi biang keladinya. Dorongan ke samping yang kita rasain, yang bikin air di cangkir kita tadi goyang-goyang. Jadi gini, pas mobil belok, kan dia sebenarnya lagi gerak melingkar. Nah, gaya sentrifugal inilah yang seolah-olah pengen ngelempar mobil sama semua isinya, termasuk kita dan cangkir air tadi ke arah luar. Kalau nggak ada yang ngelawan gaya ini, wah mobil bisa bablas lurus keluar dari tikungan. Terus gimana dong cara kita ngelawan dorongan keluar ini? Nah, pertahanan pertama kita itu sesuatu yang sering banget kita anggap sepele. Kenalan yuk sama pahlawan pertama kita, gaya geset. Coba deh lihat visualisasi ini. Kalau di jalan yang rata banget, satu-satunya hal yang nahan mobil biar nggak kelempar keluar itu ya cengkraman ban ke aspal. Nah, gaya gesek inilah yang ditunjuk panah itu yang kerjanya ngelawan si gaya sentrifugal tadi, biar kita tetap aman di jalur. Tapi ada masalahnya. Gaya gesek ini tuh nggak bisa kita andelin 100%. Soalnya banyak banget yang ngaruhin. Kecepatan mobil, kondisi ban, udah botak atau belum, jalannya basah, berpasir, semua itu bisa ngurangin cengkraman ban. Jadi kalau cuma ngandelin gesekan aja ya nggak cukup. Nah, ini jadi pertanyaan penting banget buat para perancang jalan. Kalau kita nggak bisa selamanya ngandelin gesekan, terus gimana caranya bikin tikungan jadi lebih aman dari sananya? Dan disinilah kejeniusan para insinyur mulai kelihatan. Ada solusi lain yang jauh lebih elegan dan bisa diandalin. Kita kenalan sama yang namanya super elevasi. Oke, kita balik lagi ke analogi cangkir air kita tadi. Pas airnya mulai goyang-goyang ke samping, refleks kita ngapain? Pasti miringin cangkirnya kan, biar seimbang lagi. Nah itu tuh intuisi fisika yang keren banget. Dan para insinyur jalan nerapin prinsip yang sama persis, tapi dalam skala raksasa. Jadi, super elevasi ini atau kalau di sirkuit balap sering disebut banking, itu intinya adalah kemiringan jalan yang sengaja dibikin di tikungan. Pasti pernah ngerasain deh pas masuk jalan tol atau flyover, jalannya kayak agak miring gitu kan. Sisi luarnya lebih tinggi dari sisi dalam. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Dengan miringin jalan, sebagian dari berat mobil, gaya gravitasi yang narik mobil ke bawah itu loh, sekarang ikut bantu-bantu ngedorong mobil ke pusat tikungan. Jadi, gaya baru ini secara aktif ngebantu ngelawan dorongan keluar dari gaya sentrifugal. Keren kan? Kita seakan-akan nyuruh gravitasi buat bantuin mobil nikung. Tapi tentunya di dunia nyata, para insinyur nggak milih salah satu. Mereka nggak milih antara gesekan atau super elevasi. Justru mereka pakai dua-duanya. Yuk kita lihat gimana mereka kerja bareng. Nah, ini dia gambaran lengkapnya. Desain jalan yang ideal itu menciptakan keseimbangan yang pas banget. Super elevasi yang nanggung sebagian besar beban dari gaya sentrifugal, sementara gesekan ban ngasih sisa cengkraman yang dibutuhin buat keamanan ekstra. Mereka ini kayak tim yang solid banget. Dan semua interaksi yang kelihatannya rumit ini, semua fisika yang lagi bekerja ini, ternyata bisa dirangkum dalam satu rumus yang luar biasa elegan. Ini dia, bisa dibilang inilah resep rahasia untuk sebuah tikungan yang sempurna. Yuk kita bedah bareng-bareng. E itu si super elevasi atau kemiringan jalannya. F itu faktor gesekan dari ban. Nah, E ditambah F ini harus cukup buat ngimbangin gaya sentrifugal. Gayanya sendiri dipengaruhi sama apa? Sama kecepatan mobil, V, dan setajam apa tikungannya, R. Semuanya nyambung, ada hitungannya. Oke, terus gimana para insinyur pakai rumus ini di lapangan? Yuk kita lihat gimana teori ini jadi kenyataan di jalanan yang kita lewatin tiap hari.
Coba perhatiin tabel ini. Ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Anggaplah kemiringan jalannya sama ya, misalnya 6%. Lihat deh gimana radius tikungannya harus nambah drastis begitu kecepatannya naik. Buat jalan dari 60 ke 100 km per jam aja, radius tikungannya aman harus loncat dari 135 meter ke 435 meter. Itu lebih dari 3 kali lipat loh. Nah, ini dia intinya. Makanya, tiap kali kita lihat ada rambu batas kecepatan sebelum tikungan tajam, itu bukan sekedar saran iseng. Itu adalah angka yang dihitung dengan super teliti berdasarkan fisika ini. Jalanan itu emang dirancang untuk kecepatan segitu, dan rumus inilah buktinya. Jadi, lain kali pas Anda lagi nikung mulus di flyover atau ngerasa mobilnya kayak meluk jalanan di tikungan, coba ingat deh, ada tarian elegan antara gravitasi, gesekan, dan kemiringan jalan yang lagi terjadi. Anda baru aja nonton pertunjukan fisika dalam bentuknya yang paling nyata. Kira-kira rekayasa tak terlihat apa lagi ya yang ada di sekitar kita setiap hari?